bersama di surat At-Tolak ayat 23. Kata Rasulullah, kalau kamu cari dunia, kamu akan dapat dunia, tapi juga bisa kehilangan dunia. Tapi kalau kamu cari Allah dan aku, maka engkau mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cintaku. Dan soal dunia soal gampang bagi Allah untuk memberikan anugerah itu kepada kamu, kan gitu. Mudah-mudahan semua Alizar ini, masyarakat Alizar ini adalah orang-orang yang memang mencari Allah dan Rasulullah, maka mendapatkan kesejahteraan hidup, bukan karena mereka nafsu kepada kesejahteraan materi itu, tapi karena Allah memang menganugerahkannya kepada Anda semua. Jadi pilihan masuk surga dan tidak dalam hubungan dengan intelektualitas itu cuma dua. Anda harus pinter benar dalam arti segala ilmu, atau Anda bodoh sekali. Itu malah selamat. Malah selamat. Gak ada argumentasi, malaikat juga gini-gini terus. Kamu gak ngerti bener nih Anda. Ya ini serius, guyon tapi juga serius. Oke. Yaumul Marhamah. Jadi saya iseng-iseng usul tahun depan disengaja aja bikin Valentine Day sendiri, tapi namanya Yaumul Marhamah. Dan ini ada sejarahnya, filsafatnya, landasannya, ideologinya, moralnya jelas. Kalau Valentine Day peristiwa apa sih itu dibanding dengan Yaumul Marhamah? Kalau Yaumul Marhamah saya ambil aja misalnya ya. Jadi Rasulullah ini waktu Fathu Makkah menang perang setelah 13 tahun lama berjuang tirakat, juga karuan perang berbagai macam. Setelah Fathu Makkah dia berhasil menaklukkan semua pasukan Abu Sufyan. Tapi beliau begitu selesai melakukan peperangan dan memenangkan peperangan, beliau melakukan dua keputusan yang sangat mengecewakan prajuritnya yang dari Madinah. Karena yang dilakukan Rasulullah yang pertama adalah memaafkan dan membebaskan semua tawanan. Rasulullah bersabda kepada semua taklukan itu, hadza laisa yaumul malhamah. Malhamah itu pakai lam. Ini hari bukan hari makanan atau bukan hari pembantaian. Jadi kami tidak akan makan kalian, kami tidak akan menyiksa kalian, kami bukan burung gagak. Gambarnya begitu. Hadza laisa yaumul malhamah walakinna hadza yaumul marhamah pakai R. Yang terjadi di Indonesia banyak kan malhamah. Kalau sudah ada yang jatuh karena dunia mati, tiap hari diwawancarai, diambil, disutir, dipelototnya disutir, itu yang belum malhamah, memakan bangkai saudaranya sendiri. Di Al-Hujurat disebut apa? Ya'kula lahma akhihi, memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, hadza yaumul marhamah. Sekarang adalah hari kasih sayang. Dan kalian semua merdeka. Wa antumut tulaqo, kata Rasulullah. Itu kan peristiwanya luar biasa. Baru menang perang, dikumpulin langsung Anda bebas semua. Itu kalau tidak karena sangat gede imannya, sangat percaya diri, dan sangat luas jiwanya, tidak mungkin mengambil keputusan seperti itu. Itu yang pertama yang mengecewakan prajuritnya sendiri. Nomor dua, pampasan perang ini, onta, emas, apa ini, dibagi kepada tentara musuh yang barusan dibebaskan. Abu Sufyan dikasih 70 onta kalau nggak salah. Itu pun masa, ya Rasulullah, anak saya yang saya tanggung banyak, boleh nggak saya minta 70 lagi, dikasih 70 lagi. Akhirnya harta pampasan perang ini habis dibagi kepada tentara yang tadi dimusuhi, yang ditaklukkan. Lah yang dari Madinah ini yang termasuk yang nanya kok iya tadi. Yang dari Madinah, gimana saya sudah perang, sudah sholat, sudah tadi ini saya malah nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya mereka dikumpulin Rasulullah. Sekarang kalian kemukakan kekecewaan kalian apa? Terus diceritakan begitu tadi, kenapa dibebaskan, kenapa harta benda ini dibagikan kepada musuh. Terus Rasulullah singkat kata, Rasulullah bertanya, saudara-saudaraku, kalian berapa lama bersilaturahmi, bergaul, hidup bersama? Ya sekitar 13 tahun ya Rasulullah. Pertanyaan kedua Rasulullah, selama kalian bergaul dengan aku sekian tahun, menurut hatimu aku ini mencintai kalian atau tidak? Terus mereka menjawab, ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami. Terus pertanyaan ketiga Rasulullah,
Kalau engkau yakin kepada cintaku, sekarang tolong jawab pertanyaanku yang ketiga. Engkau memilih 70 onta untuk masing-masing, ataukah memilih cintaku? Nangislah semua prajurit dan sudah pasti memilih cintanya Rasulullah. Jadi kalau ada orang Indonesia, dia pasti jawabnya lain. Ya tentu milih cintanya Rasulullah, cuma nggak perlu bisa ada onta dua-dua. Itu orang Indonesia. Jadi kalau ulama-ulama di desa-desa, ya ulama itu tidak boleh dong pasang tarif, tidak bisa dong saya datang ke sini nih ikhlas insya Allah, billahi ta'ala, saya nggak boleh harus sekian, honornya harus panjang sekian, nggak boleh. Jadi saya demi Allah tidak ngurusin soal itu, kata Pak Kiai di desa. Cuman kalau saya pulang nanti tidak dapat apa-apa yang berbesmili. Berbesmili itu meneteskan air mata. Nah itu kalau orang Indonesia memang strateginya beda. Jadi orang Indonesia kalau mau cari ulama jangan ahli syariati, jangan Imam Busiri, jangan nggak cocok. Kalau cari ulama itu Abu Nawas, karena mentalnya cocoknya sama Abu Nawas. Kompromistik, permisif, sama Tuhan itu taktis gitu kan. Berdoa itu sambil ngakalin Tuhan. Gitu. Ya Allah, ilahi laskulil firdausi ahla ya Allah, sungguh tidak pantas aku ini masuk surga ya Allah, wala aku ahala naril jahim, tapi kalau masuk neraka ada kuat saya. Tuhan kurang ajar. Oke, mudah-mudahan ini tadi saya respon ya dengan berbagai macam pintu-pintu. Nanti silakan memasuki yang mana. Terakhir sedikit sekali mengenai, saya menawarkan teori dasar aja karena di sini kerangka dasar pendidikan. Jadi saya ambil kerangkanya dulu dasar. Kalau saya selama ini memahami pendidikan, ini bisa salah bisa benar, bisa benar bisa salah. Kalau saya memakai apa wacana dasar saya mengenai pendidikan, saya bilang seluruh hidup saya di dalam mengurusi apa saja, saya ambil wacananya kalau mampu dari Al-Quran, kalau tidak mampu cukup dari idiomatik Asmaul Husna. Karena di situ terkandung apa saja. Nah, untuk pendidikan saya ambil satu saja. Saya ambil Allah itu pasti maha pendidik. Nah, kalau Allah maha pendidik, di antara 99 Asmaul Husna yang mana ini yang paling aksentuatif terhadap konteks kependidikan? Menurut saya yang paling kontekstual itu bukan alimul ghaibi wasyahadah, bukan itu. Menurut saya bahkan kata tarbiyah atau pendidikan dalam bahasa Arab itu diambil dari asma Allah yang disebut Rabbun. Misalnya kalau kita bilang ya ilahi, itu beda dengan ya Rabbi. So kalau ya ilahi itu Allah sebagai sebuah eksistensi, Allah sebagai sesuatu yang maha gagah, Allah sebagai individu, itu ilah. Ya. La ilaha, ya. Di situ Allah sebagai pakai alif berdiri ya, tegak. Ini loh saya gagah perkasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Tapi kalau kita pas tobat nasuka, yaitu pertama yang harus kita ucapkan ya ilahi. So di situ kita sudah menghadap Allah yang gagah dan kita yang hancur. Makanya kita omongkan ya ilahi karena di situ Allah sebagai eksistensi. Tapi kalau ya Rabbi atau Rabbun itu dari hurufnya sudah kelihatan. Tidak ada tegak-tegaknya di situ. Jadi kalau alif itu tegak, lamnya itu juga kakinya atas tegak, ya. Terus ha itu juga begini, tetap ada tinggi-tingginya. Ini psikologi huruf aja, psikologi ya. Kalau Rabbi itu semua begini. Gitu. Ra itu alif yang ditekuk ini. Nah, Ra. Jadi ini Rabbun itu kalau dalam terjemahan saya itu Allah yang maha pengasuh. Allah yang mengasuh. Ibu yang mengasuh itu adalah ibu yang sangat membungkukkan badan kepada anaknya. Di situ ada roh, ada bak pula yang kayak perahu. Dan ibu-ibu itu kalau mengasuh anaknya, ngudang bayinya itu kan mesti pakai ciluk, barang gitu. Selalu huruf bak yang dia suruh. Kau mau alwi, ciluk, galah. Gitu ya.